Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali dalam video menguak cakrawala pemrograman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk menginstal Django dan driver PostgreSQL yaitu PCI CPG2. Dalam video ini kami menggunakan sistem operasi FreeBSD 14.2 dan PostgreSQL 17. Kami telah menyertakan link video instalasi sistem operasi dan database server pada deskripsi video. Kebetulan virtual machine image yang kami gunakan telah menyertakan support untuk bahasa pemrograman Python, sehingga kami tidak perlu menginstalnya lagi. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama kita harus menginstal PostgreSQL Client dan text editor. Setelah kedua paket tersebut terinstall, kita lanjut membuat virtual environment. Kita akan beri nama di tutorial. Kemudian kita aktifkan virtual env tersebut, lalu kita install dua paket, yaitu Django dan PCI CPG2. Nah, saat ini virtual env kita sudah terinstall Django dan PCI CPG2. Selanjutnya kita akan membuat proyek Django yang akan kita beri nama catatan. Proyek ini akan menyerupai diary pribadi atau tempat kita menyimpan catatan kecil. Django menggunakan terminologi application untuk mengelompokkan logik pemrogramannya. Untuk itu kita akan membuat sebuah apps yang akan kita beri nama lembaran. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian setting. Pertama kita harus mengubah bagian load host. Bagian ini akan memerintahkan Django agar dapat menerima request dari berbagai hostname. Selanjutnya kita agak turun sedikit ke bagian installed apps. Bagian ini akan mendaftarkan aplikasi lembaran yang kita buat sebelumnya ke dalam Django.
Terakhir, di bagian database harus kita ubah juga. Bagian ini akan memberikan informasi kepada Django, driver apa yang digunakan, apa hostname dari database, username database, serta passwordnya. Lanjut, kita akan mengedit file lembaran /model.py dan menambahkan kelas lembar. Kelas ini nantinya akan berubah menjadi tabel database. Dalam kelas tersebut, kita akan menambahkan dua atribut, yaitu judul dan isi. Setelah selesai dengan model.py, kita akan mendaftarkan model lembar tersebut ke Django admin lewat file lembaran /admin.py. Sekarang kita akan pindah mengakses server database. Ada beberapa hal yang harus ditambahkan di sana. Pertama, kita harus mengedit file pghba.conf. File ini mengatur host mana yang boleh melakukan koneksi ke database server. Selanjutnya, kita akan membuat user baru. Membuat database dengan nama catatan dan merubah pemiliknya menjadi user baru itu. Serta terakhir, kita harus memberikan user tersebut password yang aman.
Sekarang kita kembali lagi mengakses server Django kita. Kita dapat melakukan pengetesan koneksi database, apakah sudah benar atau belum. Dapat kita saksikan bahwa Django telah terkoneksi dengan baik ke server database. Baik, berikutnya kita harus membuat file migrasi database. File ini akan memerintahkan Django membuat struktur database sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Setelah file migrasi berhasil terbuat, kita harus menjalankannya. Mari kita cek bagaimana struktur database kita saat ini. Selain aplikasi yang kita buat, ternyata Django juga menambahkan beberapa tabel pendukung lainnya. Sekarang kita harus membuat super user. User ini akan digunakan untuk mengakses Django admin. Saatnya kita menjalankan development server Django. Setelah server berjalan, kita bisa mengakses Django di web browser kita. Kita akan disambut sebuah pesan gembira dari Django. Langsung ubah URL yang kita akses dan tambahkan /admin di belakangnya. Kita akan disambut dengan tampilan login Django admin. Masukkan username dan password admin yang sebelumnya kita telah buat. Untuk menambahkan catatan, kita bisa mulai dengan mengklik menu lembar. Kemudian isikan judul dan isian sesuai dengan yang kita inginkan. Terakhir kita klik tombol save. Sekarang kita akan kembali ke terminal dan mengecek apakah benar data yang kita masukkan barusan sudah tersimpan di database. Ternyata data yang kita simpan sudah aman berada di dalam database.
Itulah tadi sekelumit tutorial tentang bagaimana menggunakan Django dan PSC CUBG 2. Nantikan video-video kami selanjutnya. Segenap kru yang terlibat undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Selamat malam dan selamat beristirahat.